Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran lanjutan untuk kelas 11. Jadi ini masih tentang lanjutan juga ya, masih ada kaitan dengan pembelajaran sebelumnya untuk materi bahasa Indonesia. Pada materi pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang materi dari karya ilmiah. Jika yang kemarin tentang proposal, sekarang kita masuk pada materi tentang karya ilmiah. Proposal juga itu termasuk dari karya ilmiah ya, karena berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Jadi silakan dilihat dan disaksikan jika belum ya. Mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Berarti ini yang dibaca ya. Mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca. Yang pertama, ini karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Jadi setiap bentuk berbeda kelengkapan strukturnya ya. Secara umum bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, semi formal, dan bentuk formal. Bentuk populer, karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer dikarenakan bentuknya manasuka. Artinya manasuka ini sesuka-sukanya saja oleh si penulis, akan tetapi tidak boleh melenceng dan terlepas dari ilmiah. Ilmiah itu artinya dapat sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan dan masuk akal. Itu adalah ilmiah ya. Karya ilmiah berbentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk yang ringkas. Contoh seperti yang ditulis oleh seseorang di blog-blog ya, itu berbentuk ringkas, pendek ya, singkat, padat, dan jelas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran atau majalah. Itu pada umumnya ya. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab ataupun menyenangkan bagi populus atau rakyat ya. Populus itu pengertiannya adalah rakyat, atau disukai oleh sebagian orang yang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Karena ada ilmiah. Ada kata ilmiah, karya ilmiah, artinya dapat dipertanggungjawabkan untuk kedepannya nanti. Jadi bukan bersifat fantasi atau diada-adakan ya. Atau jika dalam bahasa kita itu dusta-dusta. Seperti itu ya. Bentuk semi formal. Semi formal artinya dia formal tetapi tidak 100% dia formal. Karena ini semi formal. Semi itu artinya sebelum ke formalitas atau formal ya. Sebelum ke formal. Secara garis besar karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul seperti karya umumnya ya, karya ilmiah umumnya, tapi ini bentuknya semi formal. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Pada pertemuan yang lalu sudah saya berikan tentang karya ilmiah penelitian yang didalangi oleh proposal, tapi bukan estimasi anggaran. Karena pada pertemuan lalu ada 2 contoh yang saya berikan ke kalian. Yang pertama tentang proposal kegiatan yang di dalamnya bentuk estimasi anggaran, dan yang berikutnya tentang proposal penelitian ya, ataupun itu disebut dengan karya ilmiah. Jika seseorang ingin membuat satu skripsi, mahasiswa ingin membuat skripsi, maka harus terlebih dahulu dengan proposal ilmiah, proposal penelitian ya.
Ya, kurang lebih itu mengandung unsur-unsur ini ya. Silakan kalian lihat. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Saya yakin juga kalian sudah pernah membuat makalah ya. Itu adalah juga bentuk dari semi formalnya. Bentuk formal, nah ini bentuk formal seperti yang sudah saya katakan tadi, contoh tentang proposal penelitian. Itu adalah bentuk formal. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada kalian. Judul tim pembimbing, jika dalam penulisan skripsi ada tim pembimbing ya, yang membimbing kita untuk menulis karya ilmiah. Karena tidak boleh sembarangan, paham ya? Ini berikut. Begitu juga dengan ketika kita ingin membuat suatu buku ajaran atau buku pelajaran, ada juga tim pembimbingnya. Karena jangan sampai hal yang kita sampaikan kepada mereka itu tidak benar. Jadi harus didasari dengan kebenaran ya, fakta yang ada. Bentuk penyajian. Ini populer, semi formal dan formal. Judul. Dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilahnya hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional atau kausalitas. Jadi ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan jadi pada dasarnya judul itu mencerminkan isi dari apa yang kita bahas. Apa yang kita bahas dalam proposal kita ya, proposal penelitian atau karya ilmiah kita. Paham ya? Itu adalah judul. Contoh dalam judul ya. Aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Dalam kurung ini adalah judul penjelas ya. Studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA, berarti ini lebih dikerucutkan. Ini adalah judul tambahan ya. Atau dalam dunia bahasa Indonesia ini disebut dengan judul kecil. Dari judul di atas dapat diketahui, dari judulnya dapat diketahui bahwa yang menjadi titik dari penelitian atau karya ilmiah itu adalah tentang pergaulan dan prestasi yang mempengaruhi hasil dari belajar siswa. Itu ya. Masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jika lupa silakan dibuka kembali pertemuan keempat atau materi keempat untuk kelas 11 di channel saya. Berikut pendahuluan sudah saya jelaskan. Latar belakang masalah ini sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan semuanya. Kerangka teoritis sudah juga saya jelaskan. Ini sudah juga. Simpulan dan saran, daftar pustaka. Silakan dibaca ini ya, pendahuluan. Fokus dan kajian kerangka teori. Jadi fokus ini membahas tentang titik ya, titik yang difokuskan dalam karya ilmiah kita itu difokuskan pada titik yang mana. Jika dalam judul yang tadi itu berarti difokuskan kepada hasil belajar ya, hasil belajar siswa. Kerangka teori itu menggunakan teori apa? Ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan dilihat. Insya Allah akan saya taruh di linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi silakan dilihat di deskripsi nanti. Tujuan penelitian saya sudah jelaskan. Kajian pustaka sudah.
Nah, dari kebanyakan materi kita hari ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Walaupun ini adalah materi yang baru ya, materi yang baru, tapi ini masih ada kaitan dengan penjelasan yang saya berikan kepada Anda pada pertemuan yang lalu. Sistematis, jadi pengertian sistematis ini susunan teks itu teratur dengan pola yang baku. Jadi sistematis itu artinya susunan ya, susunan yang teratur, yang sesuai dengan pola-pola yang ada. Jadi itulah dari sistematis. Logis, logis itu artinya masuk akal ya, dapat diterima oleh akal sehat, yang berujung pada sebab akibat, atau yang mendasari sebab dan akibat. Objektif, pernyataan-pernyataan yang didasarkan pandangan umum, tidak didasarkan pandangan pribadi penulisnya. Jadi objektif ini sesuatu hal yang dikemukakan berdasarkan pandangan secara umum ya, bukan pribadi atau personal, perorangan. Jadi secara umum. Berikut faktual. Faktual ini artinya kebenaran ya, kebenaran yang terkandung atau kenyataan yang berdasarkan kepada kebenaran yang sesungguhnya, artinya tidak dikarang-karang atau diada-adakan. Paham ya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke kolom komentar ataupun tanyakan di WA. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.